Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an, berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, semoga Allah meridhai Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, man nadhara ila dunya bi ainai ra'sihi ra'a ghururan wa zura, wa man nadhara ilaiha bi ainai qalbihi ra'a haba'an mansura. Barang siapa yang melihat dunia itu, melihat dunia bi'ainai ra'sihi, dengan kedua matanya, dengan kedua mata yang ada di kepalanya. Artinya ada apa? Dengan kedua matanya, dengan mata dohir, ainu dohir. Melihat dunia dengan mata zahir itu melihat keindahan dunia, melihat kemerlapan daripada dunia. Ra'a, maka dia akan melihat ghururan, dia akan mendapatkan dunia itu menipu, wazura, dan dunia itu sebagai wazura, dusta, sebagai kebohongan. Jadi kalau ada orang melihat dunia dengan mata ini, kedua mata zahir ini, melihat keindahannya, melihat pemandangannya, melihat kenikmatan di dunianya, hanya melihat secara zahir, maka dia akan mendapatkan dunia ini menipu. Dia akan mendapatkan dunia ini adalah kebohongan di dalamnya. Wa man nadhara ilaiha bi'ainai qalbi, tapi barang siapa yang dia melihat dunia bi'ainil qalbi, dengan kedua mata hatinya, bukan secara zahir dia melihat dengan mata hati, ra'a haba'an mansura, maka dia akan melihat dunia ini haba'an. Haba itu debu yang tampak yang ketika ada terik panas matahari, debu kecil-kecil. Dia akan melihat dunia itu seperti haba'an mansura, debu-debu kecil yang berterbangan. Artinya apa? Tidak akan dia nilai itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berharga, sesuatu yang membuat mereka takjub. Enggak. Kenapa? Karena dia melihat dunia dengan mata hati. Sebaliknya tadi, kalau melihat secara zahir, mata zahir ini, wah, melihat keindahan dunia, melihat daripada kecantikan daripada dunia, maka dia akan mendapatkan dunia ternyata menipu dirinya. Dunia itu akan menjadi sebagai kebohongan. Mereka berarti kalau sudah tertipu dan dibohongi, maka akan kecewa. Karena semu, tidak nyata. Tidak nyata itu artinya dia akan tinggalkan semuanya. Kemerlapannya, keindahannya, ternyata semuanya akan hancur. Tapi kalau melihat dengan mata hati, tahu si dunia aslinya. Sebagaimana Nabi melihat itu dunia, sebagaimana Allah tidak menilai sedikit pun daripada dunia itu adalah sesuatu yang berharga, maka dunia itu yang akan datang atau pergi dia anggap sebagai debu yang kecil yang yang berterbangan. Enggak akan melihat dengan sesuatu daripada dunia itu hal yang berharga. Berarti dunia ini, pertama, dunia itu bisa bernilai agama, atau dunia itu bisa bernilai adid, lawan daripada agama. Jadi kalau dunia itu sebagai alat, kalau kita menjadikan dunia ini sebagai alat untuk taat kepada Allah, dunia yang dia miliki sebagai alat untuk jauh daripada maksiat kepada Allah, ini sebagai wasilah, perantara untuk supaya dia lebih dekat dengan Allah, jauh daripada maksiat kepada Allah, maka ini dunia dikatakan minaddin. Dunia yang dia dapatkan ini, yang dia miliki ini sebagai perantara tadi itu untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, minaddin, termasuk daripada agama. Nah, itu kalau ada orang bekerja, cari dunia, cari nafkah, tujuannya untuk apa sih? Melaksanakan kewajiban supaya dia bisa memberikan kewajiban nafkah kepada keluarganya,
supaya dia bisa menjadi orang yang taat kepada Allah, memudahkan dia untuk bisa melakukan ibadah, bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Tujuannya baik, supaya dia tidak sampai meminta-minta, supaya dia tidak sampai menipu, supaya dia tidak sampai makan riba. Dia cari dunia tujuannya untuk agama. Kalau orang seperti ini tujuannya dia, maka termasuk daripada agama, sampai dikatakan as-sa'i ala iyalih kal mujahid fi sabilillah. Ada riwayat al-kad, yaitu orang yang mencari atau bekerja tujuannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dengan rezeki yang halal, maka dia dianggap sebagai orang yang jihad fi sabilillah. Pahalanya orang yang jihad fi sabilillah dia akan dapatkan. Nah itu nilainya jatuhnya ibadah. Kalau dunia tadi itu dijadikan wasilah untuk supaya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Dan kalau dia niatnya seperti itu untuk mencari dunia, berarti niatannya untuk agama, maka akan menjadi sabab diampuni dosanya. Bahkan dikatakan minad dunubi dunubun la yukaffiruha illal gham fil ma'isha. Dikatakan ada dosa daripada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni kecuali karena sumpek mikirkan untuk cari ma'isha, untuk cari penghidupan, untuk cari rezeki. Panasan, sumpek, kehujanan, keuntungannya mungkin sedikit, sampai akhirnya dia sumpek, capek dia. Tapi dia lakukan itu untuk agama, maka akan melebur dosanya, yang mana dosa yang tidak bisa dilebur kecuali dengan cara ini, karena sumpek mikiri untuk cari maisha yang halal. Karena itu kalau dunia ini diniatkan seperti itu, jatuhnya nilainya ibadah, dan itu termasuk minad din, termasuk daripada agama. Tapi ada yang mencari dunia yang menyebabkan dia malah bermaksiat kepada Allah. Cari dunia untuk berjudi, cari dunia untuk maksiat, cari dunia untuk supaya dia bisa berzina, cari dunia supaya dia dia berfoya-foya, lupa diri, ninggalkan sholat, melaksanakan yang haram. Cari dunianya dia menyebabkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikatakan dunia madmumah, addid, lawan daripada tadi itu. Berarti ini dunia yang dia cari, dunia yang tercela. Dunia yang dia cari ini adalah dunia yang tercela. Kan itu sampai dikatakan menyebabkan dia sampai cinta terhadap dunia, karena tidak ada agama sama sekali, sehingga sampai dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia yang menggebu-gebu urusan dunia sampai dia gunakan untuk maksiat, ini adalah ra'su kulli khati'ah, pangkal daripada segala kesalahan. Karena cinta dunia sampai menipu, karena cinta dunia sampai tidak menyapa dengan bahkan saudaranya, bahkan orang tuanya sendiri. Karena dunia sehingga dia mencuri, karena dunia sampai dia membunuh, karena dunia banyak, hampir kebanyakan daripada dosa yang dia lakukan karena karena cintanya dia terhadap dunia. Ini yang kedua. Ada yang ketiga, dia cari dunia ini hanya sekedar, hanya untuk kesenangan, mubah, hal yang mubah, bukan untuk taat, bukan untuk maksiat. Dia punya dunia, bangun rumah yang megah, mobilnya berbagai macam merek, kemudian walhasil untuk kesenangan. Tidak ada taat, tidak ada maksiat. Maka dunia yang seperti ini dikatakan sahibuha ala khotor. Orang yang mendapatkan dunia ini tujuannya untuk itu, walaupun tidak maksiat, tidak sampai meninggalkan sholat kok dia cari dunia, tidak sampai meninggalkan puasa, tidak sampai menipu, tapi tujuannya bukan untuk dunia, tapi untuk kesenangan. Untuk Untuk kesenangan. Maka ini dikatakan sahibuha ala khotor. Orang yang memiliki dunia ini dikatakan bahaya. Bahayanya apa? Ya karena Nanti dia akan dihisab, hisabnya lebih berat.
Itu yang dikatakan ya paling akhir ya lambat masuk surga itu apa? Orang-orang kaya. Kenapa kok terlambat masuk surga? Ya karena hisabnya lebih panjang. Harta ini yang dia cari tadi walaupun halal, tapi tujuannya untuk kesenangan, untuk semakin kaya, itu apa? Halaluha hisab wa haramuha adzab. Halalnya dunia itu dihisab sama Allah, dipertanggungjawabkan. Dari mana kamu dapat, untuk apa kamu keluarkan, akan ditanya oleh Allah SWT satu persatu. Akhirnya apa? Lambat. Beda dengan orang yang tidak mampu. Orang miskin seandainya apanya mau dihisab, tidak punya harta. Ya, karena itu lebih cepat masuk surga kalau dia menjadi orang yang miskin tapi sabar dan melakukan taat kepada Allah. Kalau sudah tidak mampu, mari ngono tidak sabar, maksiat tok, ya tidak lama-lama dihisab tapi melbunin rokok duduk surga. Karena itu apa? Ini dunia yang ketiga. Itu apa? Kalau diniatkan yang pertama bagus. Sehingga apa? Nabi itu dikatakan dunia itu apa sih? Sumiyad dunia lidana atiha. Dunia itu dinamakan dunia kenapa? Dunia itu dari kata bahasa Arab dunia. Dunia itu kenapa dinamakan dunia? Lidana atiha. Karena rendahnya itu dunia. Karena rendahnya itu dunia sehingga apa? Allah mengatakan apa? Laukanatid dunia. Ya, laukanatid dunia tazinu indallah, kata Nabi bahwa laukanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin masago kafiran minha syarbatama. Seandainya dunia itu bernilai seperti sayapnya nyamuk, masih bernilai seperti sayapnya nyamuk, maka orang kafir itu enggak akan kasih seteguk air pun. Tapi kalau kita lihat malah yang menikmati dunia mereka. Kenapa? Karena tidak bernilai. Nah, kalau orang tahu melihat dunia ini seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Nabi SAW ini, ya bahwa dunia itu apa di sisi Allah tidak bernilai, maka dia akan melihat dunia itu adalah sesuatu yang menjijikkan bagi yang tahu. Kita kan masih belum situ. Kita kan masih melihat keindahan dunia. Karena itu seringkali kita ini akhirnya menjadi orang tertipu, orang yang melihat dunia dengan mata kepalanya. Maka dia akan mendapatkan dunia menipu dirinya. Dia cari dunia banting tulang sampai dia harus berselisih sama orang, ribut sama orang. Dia dapatkan, ternyata setelah dia kumpulkan, ternyata dia meninggal, hartanya dinikmati orang lain. Sehingga apa? Hisabnya, tapi dirinya yang mendapatkan hisabnya. Menipu, kebohongan dunia itu. Kalau kita melihat dengan apa? Mata zahir. Karena itu apa? Di sini apa disebutkan tadi dikatakan apa ada dua mata kan ya? Mata zahir dengan mata batin. Kalau orang melihat dunia dengan mata zahir, dia akan mendapatkan dunia itu menipu dan juga dunia itu adalah kebohongan. Tapi kalau orang melihat dunia itu dengan mata hatinya, maka dia akan mendapatkan dunia itu apa? Hal yang sepele, hal yang tidak bernilai, seperti debu yang berterbangan. Apa kita cari debu itu? Ada debu kita cari, ini debu, sesuatu yang besar. Malah kita menghindar. Kalau orang melihat dunia ya dengan mata hatinya, dia akan melihat seperti debu apa? Menghindar. Wah, debu tok. Mungkin dia akan tutup mulutnya. Kenapa? Takut kena debu. Dia akan tutup hidungnya, takut kena debu. Dia akan melihat dunia itu hal yang apa? Yang tidak bernilai sama sekali. Nah, karena itu dikatakan dunia itu disebutkan ada dua mata, mata zahir. Mata zahir ini yang dimaksud mata zahir apa? Yang bisa membedakan warna, membedakan bentuk. Ini kita bisa melihat itu lampu, itu kipas, ini karpet, itu kamera, ya ini kitab. Bentuk, ini bentuknya fulan, ini fulan, ini fulan. Itu mata zahir. Itu yang dimaksud dengan apa? Mata zahir. Kalau sudah melihat dengan mata zahir, dia hanya bisa membedakan itu secara zahir tok. Tapi dia enggak tahu hakikat yang dia lihat enggak tahu. Tapi kalau dia melihat dengan ainul qalbi, tadi itu melihat dengan mata hati, maka ya dia akan melihat secara hakikat, tahu secara hakikat daripada dunia. Kita kan melihat keindahan tok dunia. Kita hanya melihat apa kenikmatan tok di dunia. Kenapa? Karena kita melihat secara zahir.
Tapi kalau kita melihat secara ainul batin, ya dengan hati, maka kita akan melihat hakikat daripada dunia. Karena itu kalau melihat dunia dengan ainul ra'si, berarti dia melihat tidak melihat hakikatud dunia. Hanya lihat secara zahir. Tapi kalau secara secara melihat yang sebagaimana yang dilihat oleh ahlullah, orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat semua di dunia ini adalah kebohongan dan sifatnya menipu. Karena itu kita ini kalau lihat dunia itu ya dengan ainul haqiqah. Ya, kita akan dengan kita belajar seperti ini, menghadiri majelis seperti ini, sehingga kita menjadi sadar, iya ya. Sudah banyak kok contoh-contoh orang-orang yang tertipu dengan dunia. Orang-orang yang akhirnya terjerumus dalam cinta dunia. Bagaimana keadaan mereka? Ternyata amal akhiratnya enggak ada. Ya, yang dia dapatkan hanya urusan dunia, sehingga ketika meninggal menyesal dia. Sudah banyak contohnya. Karena itu ya, kalau kita lihat orang yang cari dunia itu dikatakan tertipu ya, tertipu. Bahkan Allah sendiri mengatakan wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai menipu kamu kehidupan dunia. Ini siapa yang mengatakan? Allah ini. Kenapa? Karena Allah tahu dunia yang diciptakan oleh Allah ini menipu sifatnya. Sampai Allah itu memperingatkan kita, kamu semua itu jangan tertipu loh dengan dunia. Kamu juga jangan tertipu dengan gharur. Siapa? Setan. Setan dan dunia ini menipu. Jangan sampai kamu tertipu. Kalau sudah orang itu selalu yang dia lihat dunia itu secara zahir tok, kenikmatan tok, keindahan tok. Ini orang seperti gini sampai tua tetap dia. Sampai tuanya itu cinta dunia tidak akan lepas daripada dia. Tidak akan berkurang bahkan semangatnya untuk cari dunia. Wis tua. Kadang-kadang tetap ya tungketan tetap. Ya celonoan ya tetap. Ke pabrik tetap ya sibuk malah urusan dunia. Kalau dia cuma ngecek kemudian setelah itu akhirat yang dia pentingkan masih mendingan. Tapi kalau orang sudah cinta dunia enggak. Malah hidupnya di kantor, ya hidupnya di pabriknya, enggak pernah masuk masjid padahal sudah tua. Enggak akan berkurang. Kenapa? Karena dikatakan talibud dunya kasyari bima'il bahr. Orang yang mencari dunia itu seperti minum air laut. Ya air laut kalau diminum. Kullama izdada syurban izdada atsya. Setiap kali diminum bukan tambah seger tapi tambah haus. Karena itu air laut itu tidak diminum langsung. Kalau disuling dulu mungkin, tapi kalau langsung diminum enggak. Orang akan semakin haus, semakin minum semakin haus. Orang yang mencari dunia seperti itu. Sudah dapat dunia, sudah dapat kenikmatan, karena cintanya terus dia cari. Padahal kebutuhannya apa sih? Kebutuhan daripada dunia itu apa sih? Nabi mengatakan, dikatakan apa? Yaqulul abdu mali. Orang itu mengatakan apa? Hartaku ini. Dia membanggakan harta-hartanya. Innama lahu min mali salas. Sebetulnya harta dia apa sih? 3 tok. Hartanya dia itu sebetulnya yang dia bangga-banggakan. Ini loh rumahku, ini loh mobilku, ini loh kendaraanku, ini loh tempatku, ini loh pabrikku. Mali terus membanggakan daripada hartanya. Kata Nabi apa? Innama lahu min mali salas. Sungguhnya harta yang dia miliki itu sebetulnya hakikatnya cuma 3. Apa? Ma'akala fa'afna. Yang dia makan itu hartanya dia. Fa'afna, tapi apa? Jadi kotoran. Yang dia makan yaitu miliknya dia dan jadi kotoran. Aula bisa fa'abla, yang dia pakai nih. Ini punya kamu. Tapi entar lagi apa? Akan lusut, akan rusak pakaiannya. Kemudian atau faktana, atau yang dia memberi faktana, maka dia akan menjadikan yang dia berikan tadi itu justru yaitu yang dia miliki sampai di akhirat. Yang dia makan, yang dia pakai, yang dia keluarkan sedekah. Kalau yang tadi makanan jadi kotoran, pakaian akan rusak nanti pakaiannya. Ini pakaian mungkin sekarang masih kelihatan bagus, 1 tahun lagi udah jelek. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mungkin tidak dipakai sudah. Fa'abla. Tapi
harta yang ketiga ini ma'a'ta, sesuatu yang dia berikan untuk membantu orang, untuk bangun rumah sakit, untuk sedekah, untuk ya akhiratnya. Ini yang dikatakan apa? Faktana ai ja'alahu dakhiratan fil akhirah. Berarti apa? Dia akan menjadikan itu simpanan bagi dia nanti di akhirat. Dan Allah akan memperkembangbiakkan, yaitu yang jadi milik dia sampai akhirat. Tapi yang lainnya akan habis semuanya. Yang dia makan, menikmati makanan, segala macam makanan, yang dia ya setiap saatnya pindah-pindah dari rumah makan ke rumah makan, pakaian yang dia banggakan, semuanya akan apa? Binasa, akan hancur. Tapi yang jadi milik dia sesungguhnya, yaitu yang dia sedekahkan untuk akhiratnya, itu yang jadi milik dia sebetulnya. Karena itu ya, orang yang cari dunia ini bahaya. Kalau dia selalu urusannya dunia, maka dia gak akan turun berkurang semangatnya sampai tua. Justru akhiratnya akan berkurang. Ya, dalam riwayat lain Nabi mengatakan apa? Sinfani la yashbi'an. Ada dua macam golongan orang yang tidak pernah kenyang. Dua orang ini tidak pernah kenyang. Yang pertama talibud dunia, orang yang mencari dunia, ini tidak pernah kenyang. Kalau sudah cinta dunia, dia sampai tua, sampai tak ketok motoi, ya tetap dia cari, walaupun tidak dengar, walaupun mungkin di kursi roda, tetap dunia. Yang kedua Pak, talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu sampai tua tetap hadir majelis, kadang-kadang dituntun sampean, kadang-kadang pakai kursi roda dibawa, ya kadang-kadang pakai becak sampai masuk ke dalam, kadang-kadang tidak ketok sampai apa? Sampai dicedokno kalau baca. Kadang-kadang sepakai alat pembesar. Kenapa? Talibul ilmi enggak akan kenyang. Sampai tua tetap dia akan mencari ilmu. Nah, ini yang kedua ini baik. Kalau yang pertama ini yang akhirnya apa? Dia akan apa? Akan rugi akhiratnya. Karena mau enggak mau kalau sudah urusannya dunia, toh akhiratnya yang akan apa? Akan berkurang. Orang yang cari dunia itu dengan akhirat itu seperti antara timur dan barat. Kalau dia semakin ke timur, dia akan jauh dari barat. Kalau dia semakin cari dunia, berarti dia jauh dari akhiratnya. Kalau dia cari akhirat, ya mau tidak mau dia berkurang dunianya. Kenapa? Dia salat duhanya tertib, salat berjamaahnya tertib, tidak menggebu-gebu. Padahal rizki yang Allah tentukan sudah pasti datang kepada dia kok. Harusnya dia berpikir dunia bolehlah dicari, tapi untuk membantu akhiratnya. Tapi kalau dia sampai merugikan akhiratnya, dia nggak mau. Bahkan ada riwayat dikatakan sini, la yazalu qalbul kabir syaban fisnaten. Nih, hati seseorang akan masih hati orang yang kabir efisin, hati orang yang sudah tua. Kabir fisin besar dalam umurnya, artinya apa? Sudah tua, hatinya akan selalu masih jiwa muda dalam dua hal. Hati orang yang tua akan selalu masih dalam keadaan jiwa muda di dalam dua hal. Pertama, fi hubid dunia, dalam cinta dunia, urusan dunia. Dunia itu seperti harta. Wah, baik cerita dunia, wah semangat. Kayak masih muda dia. Cari dunia seperti ini masih muda dia. Kadang-kadang wis tak kuat, nyetir tetap tak kuat, dipaksakan sama dia. Dalam urusan dunia seperti apa? Urusan wedok. Itu dunia itu. Wah, cerita wedok, koyok deh, wis semangat, wis ndak bisa. Tapi tetap urusan perempuan. Kenapa? Karena dia jiwanya apa? Seperti jiwa muda. Yang pertama karena apa? Hobi dunia. Ya, kalau orang yang cinta dunia, kalau ndak, dunia dia ndak perhatian. Ya ndak akan seperti itu dia. Dia ndak akan seperti itu. Justru apa? Semakin tua, semakin jiwa mudanya untuk apa? Akhirat. Ini kalau jiwanya ya dia cinta dunia, maka sampai tua pun dia akan semangatnya jiwa muda untuk apa? Cari dunia. Watulil amal. Dan yang kedua yaitu panjang angan-angan. Dia istisyar bago fid dunia. Dia merasa kekal di dunia. Wah, panjangan nanti tahun berikutnya, insya Allah 3 tahun yang akan datang, insya Allah 5 tahun. Tua. 5 tahun kemana kamu yakin dah? Seharusnya apa? Malah pikiran akhirat, tapi enggak. Kenapa? Karena dia panjang angan-angan, melupakan akhiratnya akhirnya dia. Nah, karena itu ini kita jangan sampai
Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Apalagi kalau orang kadang-kadang ya, orang itu kalau untuk urusan akhiratnya itu, kalau nanti saya gini, kalau nanti saya gini, itu kalau itu wis goro, jelas goro. Kalau saya nanti sudah punya mobil baru saya hadir pengajian. Kalau saya sudah punya sepeda motor aja saya baru pengajian. Kalau saya punya uang sekian baru tak sedekahno. Kalau itu goro wis. Pas teko temenan ndak bakal sudah. Ya, karena apa? Karena dia kalau sudah niat ya, kalau sudah apa? Hanya janji-janji biasanya paluput. Ini omongan orang yang apa? Yang apa namanya? Tertipu ya, omongan yang tertipu. Kecuali kalau dia sudah orang yang karim, orang jiwanya memang karim, jiwanya memang dermawan. Ya Allah, kalau seandainya saya punya uang tak bantu ambil aku. Tapi uangnya karim juga. Kenapa? Sudah dibuktikan, tidak mampu pun dia bantu. Sudah dibuktikan. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa, malah niatnya dia akan ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan sedekah seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau sudah ada hanya janji-janji tok yang tidak pernah dia buktikan, ya, maka itu apa? Maka itu dikatakan apa? Janji hanya janji belaka, ya itu adalah kebohongan. Itu Nabi itu menggambarkan kepada kita itu kalau sedekah itu nggak harus kaya. Itu kalau ada orang mengatakan kalau saya punya sekian, kalau uang saya sekian, kalau saya punya harta sekian, itu sudah jelas luput biasanya. Kenapa? Karena Allah menggambarkan, ya Nabi juga menggambarkan orang itu sedekah itu nggak harus kaya. Kan itu dikatakan apa? Ittaqun nar walau bisyiggi tamroh. Lindungi diri kamu daripada api neraka walaupun dengan sepotong daripada tamroh. Taknya lifrot itu. Walaupun dengan sebagian satu kurma. Jadi saya punya satu kurma tak bagi dua. Tak punya lain kecuali ini tak bagi. Ittaqun nar walau bisyiggi tamroh. Lindungi diri kamu daripada api neraka dengan sebagian satu kurma ini. Apa harus nunggu kaya? Ini satu kurma loh yang dia miliki. Ini cuma satu kurma. Karena itu tidak harus ya kita sedekah itu nunggu kaya. Kapan kita mampu? Ya semampunya kita. Kita mampu sedikit itu mungkin berharga di mata Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang sedekah jutaan. Kalau hartanya dia T ya atau MM-an, sedekahnya dia cuma 100.000, ya 200.000, 500.000, 1 juta, itu kecil dibandingkan orang yang hartanya cuma 100.000, dia sedekahkan 25.000 atau 50.000. Karena itu dikatakan sabago dirham, alf dirham. Orang yang sedekah 1 dirham bisa mendahului pahalanya daripada orang yang sedekah 1.000 dirham. Ya ini, karena yang dia miliki cuma itu tok. Berarti dia apa? Kalau sedekah 1 kurma dibagi 2, berarti dia sedekah separuh hartanya. Kalau hartanya MM-an tapi cuma sedekahnya 1 juta, berarti dia apa? Sebagian kecil, berapa persen daripada dunianya. Karena itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang bernama apa? Sa'labah ya. Sahabat yang bernama apa? Sa'labah. Ini Sa'labah ini datang kepada Nabi SAW karena saat itu memang kaum muslimin dalam keadaan apa? Kekurangan, dalam keadaan mereka butuh. Akhirnya Sa'labah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyarzuqani malan. Ya Rasulullah, doakan aku supaya Allah memberikan kepada aku rizki harta. Kata Nabi SAW, ya, Sa'labah, qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiku. Kata Nabi SAW, sedikit daripada rizki yang kamu dapatkan tapi kamu syukuri itu lebih baik daripada banyaknya harta kamu gak mampu untuk menjaga daripada itu dunia sehingga kamu akhirnya lupa diri. Tetap ini Sa'labah. Ya sudah, setelah itu diam Sa'labah. Ketemu lagi sama Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah yarzuqani malan. Yang kedua kalinya, ya Rasulullah, mintakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memberikan kepada aku rezeki harta. Nabi ngasih nasihat lagi. Amalaka fiya uswah? Sa'labah, tidaklah kamu menjadikan aku ini panutan. Kau ndak delok aku dah. Kamu ndak niru aku dah.
Sampai diingatkan sama Nabi seperti itu. Kau ndak niru aku dah. Aku ini ndak duwe. Aku ini bukan orang kaya. Aku ini bukan orang yang banyak harta. Kamu ndak menjadikan aku ini apa? Panutan. Ndak niru aku dah. Amatardo antakuna misla Nabi Allah Ta'ala. Apakah kamu ndak ridho? Kamu ini menjadi seperti Nabi Allah. Kamu menjadikan aku sebagai uswa panutan sehingga kamu seperti Nabi. Hidupnya dalam keadaan sederhana. Dinasihati sama Nabi. Ama walladhi nafsi biadi. Bahkan Nabi mengatakan, Sa'labah, tidaklah ya walladhi nafsi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Lau syi'tu antasira ma'il jibal dahaban wa fiddatan lasara. Seandainya aku mau, ini gunung-gunung ini, semuanya ini kalau aku inginkan untuk menjadi emas ataupun perak akan jadi. Allah akan mengizinkan itu gunung-gunung akan jadi emas dan jadi apa? Perak. Tetap ya, setelah dikasih tahu seperti itu sama Nabi SAW, dia tetap mengatakan apa? Walladhi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan la in da'awtallaha yarzuqani malan la utiyanna kulli dhi haqqin haqqahu wala af'alanna. Tetap minta lagi Sa'labah. Padahal Nabi sampai mengatakan seperti itu harusnya apa? Sam'an wa ta'atan, dia nurut. Iya, Nabi itu memberikan contoh seperti itu, ya mengajari apa? Sa'labah dan yang lainnya itu Mbak untuk zuhud. Walaupun ya Nabi itu kalaupun kaya tidak mungkin tertipu. Nabi kalaupun kaya raya tidak mungkin Nabi tertipu dengan dunia. Tapi Nabi itu yang menjadikan ya sebagai panutan seperti itu. Kalau ya, tapi apa? Itu ngajari kepada umatnya apa? Untuk zuhud daripada dunia. Padahal Nabi kalaupun kaya tidak akan tertipu. Sama halnya seperti gini. Ada pawang ular. Pawang ular ini kalau di hadapan ular ya seperti di hadapan kucing, tidak takut dia. Pawang ular, tapi ketika ada ular, dia pawang ular tadi itu ketika bersama anak-anaknya. Anak-anaknya masih kecil. Ketika ada ular, apakah si orang tua tadi yang sebagai pawang ular itu akan demonstrasi, dia langsung akan pegang ularnya di depan anaknya, membanggakan? Enggak. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ular, lari, diajak lari. Kenapa? Karena takutnya nanti ketika tidak ada dia, ada ular dipegang seperti dia megang ular. Lari, padahal kalau dipegang tidak bahaya. Wong dia pawangnya kok. Ngajari apa anak-anaknya supaya kalau ada ular jangan dipegang, lari. Nabi itu juga sama. Nabi itu kalaupun dikasih kekayaan nggak akan tertipu, nggak akan lupa diri. Tapi Nabi nyontohkan, Nabi nggak mampu. Nabi miskin, makan setiap harinya belum tentu ada. Bahkan Nabi sampai 3 hari nggak makan pernah. Ngajari sama umatnya, hati-hati loh dunia, bahaya loh dunia, bahaya loh dunia. Lari kamu daripada dunia. Seperti aku ini lari. Padahal Nabi kalaupun kaya nggak masalah. Itu yang terjadi. Ini Sa'labah tetap memaksa. Ya Rasulullah. Allah ya dikatakan apa? Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang jiwamu. Ya demi yang apa? Ba'asaka, mengutus kamu bil haq, dengan benar nabian sebagai seorang nabi. La in da'utallaha ayurzaqini malan. Seandainya engkau ya Rasulullah mendoakan aku sampai memberikan aku rizki, Allah memberikan kepada aku rizki harta yang banyak, la a'tiyanna kulladzi haqqin haqqahu. Nah ini kalau tadi loh. Kalau gini ini di antara contohnya. Aku akan melaksanakan daripada dunia sesuai dengan haknya. Aku akan bantu orang, aku akan gini. La af'alanna kada wala af'alanna kada. Janji muluk-muluk. Semua akan saya bantu, yang miskin saya akan bantu. Udah mentok sudah, ini berarti maksa ini ya. Ini Sa'labah tetap maksa. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi SAW mengangkat tangannya, Allah marzuk Sa'labah malan. Ya Allah berilah rezeki kepada Sa'labah harta. Itu Sa'labah punya 1 kambing. Subhanallah, berkat doanya Nabi, kambing tadi itu berkembang biak, semakin banyak beranak seperti beranaknya apa? Dut, cacing-cacing, cepat, seperti ulat-ulat, cepat. Kok set? Tahu set? Kan cepat itu ya. Wah, tambah banyak sampai tempatnya tidak cukup. Sampai Madinah menjadi sempit karena apa? Kambingnya daripada Sa'labah ini. Sampai tidak cukup, sampai akhirnya apa? Ke daerah lain. Sampai ke lembah, di situ kambingnya ditaruh sana. Sehingga apa? Mulai yang asalnya setiap
5 waktu sholat di belakang Nabi sudah mulai berkurang. Sholat di belakang Nabi hanya sholat duhur dan asar. Sholat maghribnya, isyaknya, subuhnya dia harus menjaga apa? Kambing-kambingnya. Kenapa? Karena malam hari gampang dicuri. Wah, dia semakin cinta dunianya, semakin menjaga hartanya, sehingga apa? Sudah tidak sholat di belakang Nabi lagi. Sholatnya hanya apa? Duhur dan asar. Tambah terus, tambah banyak sampai meninggalkan sholat berjamaah. Tidak pernah sholat di belakang Nabi lagi. Hanya sholat Jumat tok. Hanya sholat Jumat. Sampai tambah banyak, sampai meninggalkan Jumat. Ini padahal Nabi sudah mewanti-wanti kepada dia. Sampai akhirnya apa? Dia meninggalkan apa? Jumat. Nabi itu tanya kepada sahabat-sahabatnya, kok didelok Sa'labah tidak pernah kelihatan. Aina Sa'labah? Mana nih? Maaf ala Sa'labah. Apa yang dilakukan Sa'labah ini kok tidak pernah kelihatan? Tidak sholat 5 waktu, wala Jumat, kok tidak pernah kelihatan? Akhirnya apa? Dikabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, dia sekarang punya kambing ya Rasulullah. Wah, kambing terbanyak semadinah punyanya Sa'labah ya Rasulullah. Sampai Madinah sempit karena kambingnya Sa'labah. Wah, dikabarkan tentang Sa'labah kekayaannya. Maka apa jawaban Nabi SAW? Ya weh Sa'labah, ya weh Sa'labah, ya weh Sa'labah. Celaka Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan bahwa Sa'labah menjadi orang yang celaka. Turun ayat untuk memerintahkan, ya, untuk menarik zakat daripada orang-orang yang mampu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Turun ayat ini untuk apa? Diperintahkan Nabi untuk menarik zakat daripada orang yang mampu. Berarti ada kewajiban apa? Zakat. Nabi mengutus 2 orang, yaitu 1 orang dari Juhaina, 1 orang lelaki dari Bani Sulaim, untuk menarik zakat daripada orang-orang yang kaya. Udah ditulis, bahkan dituliskan. Nabi merintahkan yang bagian nulis untuk menulis ini surat, ya, dari Nabi SAW memerintahkan untuk menarik zakat bagi orang yang mampu sekian, tulis semuanya. Setelah selesai, udah kamu sekarang, kata Nabi SAW, kamu keluar, ambil sedekah, ambil zakat daripada kaum muslimin yang mampu-mampu. 2 orang tadi itu diperintahkan untuk berangkat ke Sa'labah dan kepada seorang laki yang dari Bani Sulaim, terkenal kaya juga. Udah 2 orang tadi itu berangkat pertama ke Sa'labah, datang kepada Sa'labah, ya. Kemudian Sa'labah ketika melihat 2 orang tadi itu mengatakan, ya, ada apa kamu datang ke sini? Udah sambutannya nggak enak. Sambutannya nggak enak. Padahal niatnya apa? Aku akan bantu, aku akan melaksanakan hak. Ternyata 2 orang tadi datang, perintah dari Nabi, yang langsung disambut kurang enak. Mau apa kamu datang ke sini? Oh, Sa'labah, ini loh, ada surat dari Nabi SAW perintah untuk menarik zakat daripada orang yang mampu. Teman datang ke Nabi, lah, ya, pastikan dia. Sambil mengatakan, ma hadhi illa jizyah. Ini kayak jizyah aja nih. Kita ini kaum muslimin, ya kaum muslimin masa ditarik pajak? Ini pajak ini. Padahal suratnya Nabi nih. Ini pajak ini, masa muslimin ditarik pajak? Ya sama aja dengan pajak ini. Udah gini aja, kamu diperintahkan untuk ngambil yang lainnya kan? Berangkat dulu, ya ambil, selesaikan tugas kamu dulu. Nanti setelah selesai kamu kembali ke sini. Udah, ya sudah. Oh ya khair. Berangkat ke yang satunya, ke Bani Sulaim. Ternyata sampai ke Bani Sulaim, ya ketika mendengar Nabi SAW meminta daripada itu zakat, maka dia langsung pilihkan daripada hewan ternaknya yang paling gemuk, yang paling sehat, wah paling bagus diserahkan. Nih, bahkan bukan ya 1 lagi, dikasih beberapa, ya daripada lebih daripada kewajibannya. Akhirnya kata sahabat tadi, 2 orang sahabat tadi, jangan yang terbaik, pokok jangan terjelek, yang tengah-tengah aja kamu serahkan untuk zakat. Karena Nabi memang melarang, iyyakum wa qaraimu amwalikum. Bagi orang yang menarik zakat dari pemerintah, amil, tidak boleh menarik daripada hewan ternak yang bagus-bagus. Iyyakum, hati-hati loh kamu, wa qaraimu amwalihim, daripada karaim, ya daripada harta-harta ternak
yang paling bagus, yang istimewa daripada harta mereka, orang yang kamu tarik. Larangan dari Nabi. Jangan. Tapi kata si Sulaimi tadi itu, dia mengatakan, "Enggak apa-apa, ini untuk zakat, untuk Nabi. Harus yang terbaik. Aku dengan senang hati aku memberikan ini, bukan dengan keterpaksaan." Udah diambil, kembali kepada Sa'labah. Karena tugasnya sudah selesai, narik 2 orang tok. Dari 2 orang tadi itu, yang lainnya ditugaskan kepada yang lain. Datang kepada Sa'labah, ternyata bukan Sa'labah memberikan daripada zakat yang diberikan tadi itu, minta lagi tulisan Nabi. Aruni kitabakuma. Mana tulisan tadi yang kamu berikan kepada aku dari Nabi? Dilihat lagi sama dia. Dilihat lagi, setelah dilihat, ini ukhtus jizyah ini podo apa pajak ini. Masa sih Nabi ngasih pajak gini ya? Udah, kamu kembali aja. Nanti tak pikir-pikir dulu. Padahal banyak loh ini saudara kaminya. Itu berkat doanya Nabi ya. Udah, nanti gampang tak pikir. Udah pulang, tugasnya nyari 2 orang, pulang. Sebelum Nabi mendapatkan kabar daripada 2 orang tadi, ketika melihat 2 orang tadi itu, Nabi mengatakan, "Ya wah Sa'labah, celaka Sa'labah." Padahal mereka belum menceritakan kepada Nabi SAW. Dan Nabi langsung angkat tangan, mendoakan daripada yang kedua. Didoakan hartanya semakin barokah, didoakan baik sama Nabi SAW. Dari yang orang yang kedua, yaitu Sulaimi. Setelah itu mereka menceritakan. Setelah menceritakan, akhirnya langsung turun ayat. Turun ayat menolak daripada zakatnya Sa'labah dan dicap sebagai orang munafik. Ayatnya apa? Wa minhum, di antara mereka, ini termasuk Sa'labah, man ahadallah, orang yang berjanji kepada Allah, lain atana, saatnya datang kepada kami, min fadli, daripada kemurahan dari Allah, karena sadaqonna, kami akan bersedekah, walanakunanna minas salihin, kami akan menjadi orang yang baik, kami akan membantu, kami akan gini, seperti janji Sa'labah. Falamma atahum min fadli, tapi ketika datang kepada mereka daripada kemurahan Allah, bakhilu bih, ternyata mereka bakhil, mereka enggak mau menyisihkan hartanya, wa tawallau wa hum muridun, malah mereka berpaling, enggak mau memberikan dan malah menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan kepada mereka nifak, sebagai orang yang munafik, fi qulubihim, di dalam hati mereka, ila yaumi yalqaunahu, sampai hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'adu, dengan apa yang mereka menyalahi Allah Subhanahu wa taala, ma wa'adu daripada janjinya, wa bima kanu yakdibun, dengan apa sebab daripada apa yang dia telah dustakan. Akhirnya turun ayat ini. Saat itu ada sepupunya Sa'labah. Sepupu Sa'labah ini mendengarkan turun ayat ini disampaikan oleh Nabi kepada sahabatnya. Wah, celaka Sa'labah ini. Langsung keluar dari tempat itu, langsung kembali kepada Sa'labah. Langsung mendatangi Sa'labah, "Ya la ummalaka ya Sa'labah, celaka kamu Sa'labah. Ngawur kon Sa'labah." Kalau bahasa kita ngawur kamu. Aku telah mendengarkan turun ayat menolak daripada zakat yang kamu akan berikan. Wah, melihat gitu, kamu malah dicap sebagai orang munafik. Mendengarkan seperti itu, langsung berangkat kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, setelah saya pikirkan ini ya Rasulullah, zakat saya Rasulullah, ini silakan diambil ya Rasulullah." Maka apa kata Nabi SAW? Dia mengatakan, "Innallaha mana'ani an aqbala minka shadaqatak." Sungguhnya Allah telah menolak, mencegah aku untuk menerima dari kamu sedekah kamu, zakat kamu. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak daripada sedekah, untuk tidak menerima daripada zakat kamu. Akhirnya saking menyesalnya Sa'labah, nangis sambil tanah ditaruh di kepalanya, ya Allah sambil menyesal gitu. Apa kata Nabi SAW? "Hadza amaluk." Ini amal kamu. "Amartuka falam tuti'ni." Kamu kan tak perintahkan aku untuk apa? Untuk syukur daripada apa yang kamu miliki. Tapi kamu maksa untuk menjadi orang yang banyak harta. Ternyata ini kamu tidak taat kepada aku, kamu tidak nurut sama aku, kamu tidak pingin seperti aku, kamu tidak pingin menjadikan aku sebagai panutan. Ya ini yang kamu dapatkan. Sampai tidak usah tidak terima, setiap tahun tidak diterima.
Pulang dia sampai Nabi wafat. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin, datang kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ini zakatku." Fa aba yaqbalaha minhu. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak mau menerima. Nabi tidak menerima, masa aku mau menerima? Tidak, aku tidak berani. Sampai zaman Sayyidina Umar, Khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar jadi pemimpin. Tetap Sayyidina Umar mengatakan, Nabi tidak menerima, Abu Bakar menerima, aku mau menerima. Tidak berani aku. Sampai akhirnya apa, meninggal di khalifah daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Ini orang-orang yang apa, cuman hanya janji-janji tok. Akhirnya apa, ketika dapat harta, ya dia ternyata kadang-kadang datang orang soleh, seorang aulia, ketemu orang wali, jauh rezekinya lancar ya, jauh duit sing akeh, jauh omah, jauh mobil, jangan. Yang diminta itu urusan akhirat, minta supaya jadi orang selamat dunia akhirat. Ngono. Kalau selamat dunia akhirat berarti senang dunia akhirat. Itu gak apa-apa. Yang diminta, doakan pabrik saya, doakan toko saya, doakan. Itu urusan dunia, rezeki sudah Allah jamin. Tapi yang kamu tidak pasti ini loh yang kamu minta. Minta didoakan, akhiratnya kamu selamat apa enggak. Itu yang diminta. Jangan hanya urusan apa? Urusan dunia saja. Karena itu ya, dunia ini hati-hati, kalau kita hanya melihat dari mata zahir akan menipu kamu. Tapi kalau kamu melihat dengan mata batin, ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, sebagaimana sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang disabdakan Nabi, mengetahui bahwa dunia ini bahaya, apalagi kalau sampai cinta dunia, maka kita akan menjadi orang yang melihat dunia itu hanya seperti debu yang berterbangan. Dia tidak akan menjadikan dunia ada dalam hatinya, ya dia akan tidak cinta dunia, tapi dia akan mementingkan akhiratnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita hakikatul dunia, hakikat daripada dunia, sehingga dunia itu tidak akan bisa sampai masuk ke dalam hati kita. Dunia hanya sebatas daripada ada di kantong kita, ada di laci kita, ada di ATM kita, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati kita. Dan mudah-mudahan Allah tidak sulitkan, Allah tidak bersulit daripada rizki kita. Allah lancarkan rizki kita, tapi rizki yang bisa menjadikan kita semakin semangat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.